Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ke-13 ini eh, kita laksanakan secara asinkron. Oke, topik bahasan di pertemuan ini adalah generator, ya, kemudian induksi bersama dan induktansi. Nanti semuanya berkaitan sebetulnya. Oke, mungkin pernah mendengar atau melihat atau ya membaca atau menemukan referensi, ya. Ada namanya jaringan tegangan tinggi, ya, atau biasanya SUTEP, ya, saluran apa ekstra tinggi, ya. Nah, ini biasanya bisa ordo kilovolt, ya. Ini sangat tinggi tegangannya. Nah, biasanya digunakan untuk jaringan, ya, untuk ini, ya, untuk transfer, untuk transmisi yang jaraknya lumayan jauh, ya. Nah, untuk transmisi yang jarak jauh ini memang cocok, ya, menggunakan arus bolak-balik tegangan tinggi, karena disipasi energinya tidak terlalu banyak, ya, dibandingkan kalau harus menggunakan tegangan DC, ya. Nah, hal ini juga kalau di rumah-rumah kita kan tegangan PLN berapa? Sekitar 220, ya, 220, 230, ya, sekitaran segitu. Nah, itu juga tegangan AC, ya. Nah, bagaimana dari tegangan yang sangat tinggi kemudian dikonversi menjadi tegangan yang biasa kita gunakan sehari-hari, ya, 220 volt. Nah, itu ada konversinya. Nah, cara konversinya salah satunya adalah dengan induksi, ya, dengan induksi. Nanti akan kita bahas terkait transformator, ya, transformator. Tentunya biasanya penurunan tegangannya dilakukan bertahap, ya. Jadi ordo kilo, kemudian ordo ini 500 kilo, ya. Ya, diturunkan ordo, ya, ribuan, ya, ribuan volt, kemudian baru ke 220, ya. Kalau kita perhatikan di tiang-tiang listrik, itu kan ada, ya, tiang listrik yang ada gardunya, ya, ada gardu. Nah, itu isinya adalah trafo, ya, untuk konversi dari tegangan yang lumayan tinggi ke tegangan 220 volt itu, ya, yang kemudian didistribusikan ke rumah-rumah. Oke, materi yang lalu tetap kita gunakan, ya. Jadi ingat hukum Faraday, ya, untuk loop berupa kumparan dengan jumlah lilitannya sebanyak n, ya, maka GGL yang timbul itu adalah seperti ini, ya. Ya, asalkan ada perubahan flux magnet, ya, ini akan muncul GGL. Nah, karena n lilitan, maka di sini ada faktor pengali n-nya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan arah arus terinduksi, ya, arah arus induksi, ini bisa kita ambil, ya, konsepnya dari hukum Lenz, ya. Jadi intinya kemarin apa? Ketika ada medan induksi, medan magnet
yang menginduksi suatu kumparan misalnya. Nanti di kumparan itu seolah-olah muncul ini ya, muncul uh, flux yang seolah-olah melawan arah flux. Jadi misalnya gini ya, ada kumparan ya, diberi medan magnet eksternal, jadi seolah-olah nanti muncul medan magnet yang melawan medan magnet eksternal itu yang kita sebut sebagai medan induksi ya. Nah dari medan induksi itu ya muncul arah muncul arus induksi ya. Arahnya bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Oke, ini silakan pelajari lagi ya kalau sudah lupa. Ya mestinya minggu lalu ya kita sudah bahas. Mestinya tidak lupa ya. Kalau sudah paham mungkin bisa ya bertahan lama lah di otak gitu ya. Kalau belum paham memang biasanya cepat lupa gitu ya. Nah sehingga silakan di review kembali ya materinya. Oke, pertama bahasan kita kali ini adalah tentang generator listrik. Oke, minggu lalu kita sudah bahas bahwa ketika ada perubahan flux magnet eksternal gitu ya, ketika ada perubahan flux ya, maka bisa muncul arus induksi. Nah, sebetulnya dari situ kita bisa memahami bahwa artinya kita bisa mengenerate ya, menghasilkan listrik ya, menghasilkan listrik dari situ gitu ya. Nah, kuncinya adalah adanya perubahan flux ya. Nah, generator listrik tentunya biasanya didesain ya, sedemikian rupa sehingga dia optimum ya dalam hal mendapatkan perubahan flux magnetnya. Artinya sebesar mungkin dia mendapatkan perubahan flux ya. Supaya apa? Supaya hasil listrik yang dihasilkan juga banyak. Nah, perlu diperhatikan juga ya, perubahan flux terhadap waktu ini tidak hanya bergantung pada perubahan magnet. Jadi, minggu lalu sebenarnya sudah kita bahas ya. Bisa magnet yang berubah, luas penampangnya konstan gitu ya. Atau bisa juga luas penampangnya yang berubah tapi medan magnetnya konstan, atau bahkan dua-duanya bisa berubah ya. Nah, kalau misalkan luas permukaannya konstan, untuk medan magnet konstan, jadi medan magnetnya konstan, A-nya juga konstan, luas permukaannya konstan, bisakah menghasilkan bisakah menghasilkan perubahan flux? Masih bisa ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan perkalian titik ya. Jadi hasil besarnya sebetulnya ada cos theta. Jadi kalaupun B-nya konstan, A-nya konstan, ini masih bisa, asalkan apa? Cos theta-nya sekarang yang harus berubah. D cos theta. Nah, kira-kira seperti apa? Luas penampangnya konstan, kemudian B-nya konstan, tapi tetanya berubah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kita misalnya punya kumparan seperti ini, kumparannya.
Jadi luas penampang kumparannya tentu saja konstan ya. Kemudian dia berada di daerah bermedan magnet B, anggaplah konstan juga. Nah, supaya berubah tadi sudutnya ya. Ingat sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk dari antara vektor B ya, antara vektor B dan juga vektor normal luas permukaan ya. Luas permukaan. Ini luas permukaannya kemana kira-kira? Arah normal luas permukaannya tentu saja keluar bidang ya, atau masuk ke bidang. Itu tergantung kita mengambil referensi yang mana ya. Nah, intinya adalah artinya dalam kondisi seperti ini sebetulnya sudutnya sejajar ya. Sudutnya karena ini sejajar ya. Jadi sudutnya 0. B masuk, kemudian A. Nah, silakan pilih referensinya ya. Apakah luas permukaannya kita anggap arah normalnya keluar bidang atau masuk ke bidang. Nah, sebetulnya akan sama aja ya. Sama dalam artian besarnya nanti sama gitu ya. Nah, anggaplah misalkan ini keluar bidang ya. Jadi luas penampangnya, vektor normalnya keluar bidang. Sedangkan B masuk ke bidang. Artinya sejajar sebetulnya, tapi berlawanan arah. Artinya sudutnya 180 derajat ya. Atau kalau kita pilih normalnya juga arah normalnya juga masuk ke dalam, jadinya searah ya. Artinya sudutnya 0. Nah, sekarang bayangkan kumparannya ini kita putar, arah putarannya ini ke sini ya. Bisa dibayangkan nggak kira-kira? Jadi arah sudut antara vektor B dan vektor normal bidang, karena ini diputar maka sudutnya juga ikut berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan membuat tetanya berubah terhadap waktu ya. Sehingga muncul, artinya di sini muncul perubahan flux magnet, perubahan flux magnet ya. Nah, ini biasanya digunakan di generator listrik. Nah, generator listrik ini komponen utamanya ini adalah kumparan ya. Kemudian ada medan magnet, bisa berasal dari magnet permanen ya. Bisa juga, ingat, kumparan yang kita aliri arus listrik itu juga bisa menghasilkan magnet ya. Jadi generator listrik itu juga bisa ada kumparan di dalamnya, terus untuk menghasilkan medan B-nya pakai kumparan juga, bisa juga. Nah, kalau pakai kumparan juga berarti kan perlu listrik untuk ngasilin magnetnya ya. Nah, ya nggak masalah karena kalau kita putar misalnya, listrik yang dihasilkan dari kumparan yang berputar ini misalnya bisa lebih besar daripada listrik yang harus kita gunakan untuk menghasilkan magnet gitu ya. Artinya masih untung. Tapi memang yang praktis adalah menggunakan magnet permanen ya. Ada bagian stator dan rotor. Stator ini adalah bagian yang diam ya, dari statik ya, stator. Mana yang diam? Magnetnya. Rotor yang berotasi. Kumparannya ikut berotasi ya. Nah, ini adalah rotornya. Adakah yang magnetnya yang berputar tapi kumparannya yang diam? Ada ya. Kan sama aja ya. Kumparannya yang diputar muncul perubahan sudut. Atau kumparannya yang diam tapi magnetnya yang kita putar,
sama ya, menghasilkan perubahan sudut antara vektor normal dan vektor medan magnetnya. Nah, jadi bisa kumparannya yang berputar maupun magnetnya yang putar. Yang jelas salah satunya diam, salah satu yang lagi kita gerakan itu ya. Nah, kira-kira bagaimana perhitungannya? Oke, jadi karena sudutnya berubah, ya, sehingga di sini tetanya adalah fungsi waktu. Theta sebagai fungsi waktu. Anggaplah kita mulai dari theta 0 ya. Ya, ini sudut awalnya saat awal diam sebelum digerakkan. Kemudian kalau kita gerakan dengan kecepatan sudut omega ya, artinya theta ini akan berubah dengan kecepatan omega ya. Jadi sudutnya adalah theta 0 ditambah omega t. Kalau lupa dengan rumusan ini, silakan kembali membuka ini ya, fisika 1 ya. Ada di gerak rotasi ya. Jadi posisi sudut itu adalah kecepatan sudut dikali waktu ya. Nah, kalau begitu GGL yang induksi yang dihasilkan bagaimana? Ingat, GGL sama dengan min N d flux dt. Fluxnya tadi ya, B dikali A yang ini ya, B dikali A d cos theta dt. D cos theta, tetanya kan ini ya, theta 0 ditambah omega t. Kemudian turunkan terhadap T, cos jadi sin ya. Nah, kalau kita cari besarnya, kebetulan di sini minus, ini minus jadi positif ya. Jadi ini sudah ini GGL induksinya yang kita dapatkan ya, NBA omega sin theta 0 plus omega t. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan muncul sin ya. Sin itu apa? Fungsi ya, fungsi yang itu ya. Kalau ingat ya gambarnya gimana? Naik turun ya. Nah, disinilah muncul arus AC ya. Jadi GGL atau tegangan yang terbentuk dari generator ini ternyata berupa tegangan AC, arus bolak-balik ya. Karena nilai sin kan naik turun ya, positif negatif positif. Nah, ini yang jadi asalnya dari sini ya, muncul arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik ya. Nah, karena generator-generator yang dipasang di sumber listrik itu menghasilkan arus AC ya. Jadi sekalian ya, transmisinya juga dalam bentuk AC. Sebetulnya bisa ya, kita dari generator diubah langsung ke arus DC ya. Tapi masalahnya di situ ya, ketika untuk transmisi jarak jauh, arus DC itu lebih memakan daya atau disipasi dayanya lebih besar ya. Selain itu juga lebih berbahaya. Bukan lebih berbahaya, lebih apa ya? Ya, untuk tegangan tinggi DC itu bisa lebih mudah
muncul apa ya, loncatan listrik ya, dibandingkan tegangan AC. Ya sebetulnya kalau dipegang ya lebih berbahaya AC ya, daripada DC. Oke, kembali ke generator listrik ya. Ini contoh perhitungan ya. Contoh perhitungan, misalkan kita punya luas permukaannya setengah meter persegi ya. Kemudian jumlah lilitannya 2000 misal. Kemudian statornya berupa medan magnet permanen dengan medan magnet sebesar 2 Tesla. Terus kecepatan sudutnya 10 pi radian per sekon. Kemudian pada saat T sama dengan 0, besar flux pada kumparan bernilai minimum. Oke, di sini ada kata kunci saat T0, flux pada kumparan minimum. Artinya kita bisa menduga sudutnya berapa ya, sudut awalnya. Kemudian yang ditanyakan GGL induksi pada saat T 1 detik. Kemudian daya maksimum bila kumparan memiliki hambatan dalam sebesar 100 ohm. Oke, flux sebagai fungsi waktu itu kan ini ya, sudah ada tadi di atas ya. Nah saat T0 fluxnya minimum. Ya minimum kan berarti nilai terkecil dari flux ya 0 ya. Jadi ketika 0 kira-kira sudut theta-nya berapa gitu. Jadi ini cos theta sama dengan 0. Artinya cos theta 0, maka theta ya pi per 2 ya. Atau 3 pi per 2 juga sebetulnya hasilnya 0 ya. Jadi banyak nilai. Tapi ya kita pilih salah satu aja, pi per 2. Kemudian GGL induksi sebagai fungsi waktu itu sudah kita dapatkan tadi ya, NBA omega sin theta. Jadi kalau kita masukkan semua parameternya, tadi lilitannya ada 2000, medannya 2 Tesla, luas penampangnya tadi setengah meter persegi ya. Kemudian omeganya 10 pi radian per sekon. Nah sudut awalnya tadi kita sudah dapatkan pi per 2, omega T 10 kali saat T 1 detik ya kali 1. Hitung hasilnya adalah ini 20.000 pi volt. GGL induksinya. Oh, ada yang belum ya. Daya maksimum bila kumparan memiliki hambatan. Nah, kalau kumparan ini memiliki hambatan 100 ohm ya. Kira-kira daya maksimumnya berapa? Nah, itu tergantung daya maksimum bisa kita lakukan sort ya. Dilakukan sort di sini. Artinya tegangannya 20.000 pi volt, kemudian hambatannya 100 ohm. Ingat daya itu adalah P sama dengan tidak bisa nulis di sini, P sama dengan V dikali I. Nah arusnya itu kan
tegangan dibagi hambatan. Jadi daya sebetulnya tegangan kuadrat dibagi hambatan. Nah, tinggal dihitung ya. Jadi daya sama dengan ini kuadrat dibagi hambatannya 100. Oke, selanjutnya adalah induktansi bersama. Induktansi bersama. Oke, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya kumparan seperti ini ya. Sejumlah N1 buah kumparan ya. Jadi jumlah lilitannya sebanyak N1. Kemudian dialiri arus AC ya, arus bolak-balik nih ya, simbolnya. Arus bolak-balik sebesar I1. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada kumparan juga. Kumparan juga yaitu N2. Nah, di kumparan ini tidak kita kasih sumber ya. Ini kan dikasih sumber tegangan, tapi di sini justru kita ukur ya. Nah, ternyata ketika ini dikasih sumber tegangan, ini kan sebenarnya tidak terhubung ya, tidak terhubung sama sekali. Tapi ternyata di sini ketika ini dinyalakan, di sini juga muncul tegangan. Artinya apa? Artinya kumparan ini terinduksi ya, mengalami induksi. Induksi dari mana? Ya dari sini ya. Ini kan ketika dialiri arus tentunya akan muncul medan magnet ya, medan magnet. Nah, medan magnet karena ini listrik bolak-balik, maka medan magnetnya juga berubah-ubah ya nilainya. Sehingga seolah-olah medan magnet yang menembus kumparan ini juga berubah-ubah. Artinya ada perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet akibatnya adalah adanya perubahan flux. Karena ada perubahan flux, artinya akan muncul GGL induksi ya. Muncul GGL induksi artinya dia akan muncul arus induksi sebesar I2 misalnya. Nah, sekarang bayangkan ini kita aliri I1 menginduksi ini sehingga ini akan muncul I2. Karena di sini muncul arus, artinya kan kalau di sini muncul arus ya, ada arus listrik yang mengalir di kumparan ini, otomatis sebetulnya akan muncul medan magnet juga ya. Medan magnet akibat I2. Nah, medan magnet ini juga ternyata akan mengimbas ke kumparan sebelahnya. Nah, sekarang bayangkan ya. Ini I dialiri I menghasilkan medan, karena ada medan di sini muncul I2, karena di sini ada I2 muncul medan, medan ini menginduksi ini juga sehingga muncul arus induksi. Nah, arus induksi yang muncul di kumparan satu ini arahnya akan melawan I1. Dan di sini juga nanti akan muncul arus induksi lagi, bolak. Jadi saling menginduksi ya. Pada akhirnya kumparan 1 dan kumparan 2 ini akan saling menginduksi. Nah, ini yang kita sebut sebagai induksi atau induktansi bersama ya. Karena sama-sama menginduksi pada akhirnya, atau sama-sama mengalami induksi, sama-sama terinduksi, sama-sama menginduksi ya. Jadi induksi bersama. Nah, anggaplah GGL yang timbul di kumparan 2 ini adalah N2 kali flux 21. 21 ini maksudnya flux pada kumparan 2 akibat medan yang dihasilkan oleh kumparan 1 gitu ya. Nah, kemudian
Bagaimana perubahan flux terhadap waktunya? Ini akan sama dengan dari mana ini? Dari aturan rantai ya, ingat ya, aturan rantai turunan. Ini D flux 21 dt, ini bisa kita tulis sebagai D flux DI dt. Ini kan habis ya. Ini dan ini itu kan habis ya. Ini aturan rantai ya, aturan rantai. Oke, sehingga di sini apa? Perubahan flux 21 terhadap waktu ini akan sebanding dengan perubahan arus di kumparan 1 ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, kesebandingannya adalah perubahan flux D21 terhadap arus I1. Nah, ini menjadi suatu konstanta ya. Konstanta yang kita sebut sebagai induktansi bersama ya. Atau dalam bahasa Inggris mutual induction ya, M ya. Nah, induktansi bersama yang tadi itu juga bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Ini dari mana? Dari sini ya. Ini kan tadi apa namanya? Ini ya, ini bolak-balik aja sebetulnya, ini ke sini kan dt-nya habis, sehingga apa? D21 DI 1 ya. Jadi sama juga dengan flux 21 dibagi I1. Oke, sehingga kita akan dapatkan GGL induksinya E2. Ini kan ini ya GGL induksinya sama dengan M21 ya, sini min M21 DI dt. Nah, secara konsep induksi yang akan terbentuk ini akan sama-sama ya besarnya, karena dia saling mengimbas satu sama lain ya. Maka pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah GGL. Kalau kita lihat GGL 1 GGL di kumparan 1 ini kan berarti M12 tinggal diganti ya, kita tukar. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, maka pada akhirnya akan saling menginduksi satu sama lain dan besarannya akan sama ya. Dalam hal ini akan muncul parameter yang kita sebut sebagai induktansi bersama itu ya, mutual inductionnya ini akan sama, baik induktansi akibat di kumparan 2 akibat kumparan 1 maupun di kumparan 1 akibat kumparan 2, ini akan sama. Nah, ini contoh persoalannya ya. Oke, jadi hubung bentuknya ya tidak harus seperti ini. Ini kan samping-sampingan ya. Bisa juga seperti ini. Jadi
ada kumparan di dalamnya, kemudian di luarnya kita buat kumparan lagi. Nah ini juga sama ya, saling menginduksi pada akhirnya. Nah bagaimana dengan induktansi bersamanya? M sama dengan M21 N2 flux 21 dibagi I1. Nah flux totalnya tentu saja bisa dihitung dari integral B dot TA. Nah ingat bahwa di materi solenoid ya, itu medan magnet yang muncul untuk kasus solenoid itu kan adanya di dalam kumparan ya. Tapi di sisi eksteriornya itu totalnya kira-kira 0 gitu ya. Nah sehingga medan magnet yang ada itu hanya ada di dalam kumparan dalamnya ya. Karena ini sumber arusnya juga dari kumparan yang di dalam. Nah sehingga mutual induksi bersamanya dA di sini luas penampangnya hanya sebatas di lingkaran merah ini. Jadi di luar solenoid yang di dalam ini, di luar kumparan yang merah ini nilainya ya kira-kira 0 lah ya. Jadi bisa diabaikan medan magnet di luar lingkaran merah ini. Jadi integral dA-nya nanti akan jadi luas A1 ya. Jadi hanya sampai di luas di sini. Jadi medan magnet hanya mengenai penampang seluas A1 ya. Jadi walaupun kita menghitung flux pada kumparan 2 ya, karena medannya cuma di sini. Artinya B1 dikali fluxnya adalah B1 dikali A1 ya, bukan dikali A2 karena cuma di dalam medannya. Nah sehingga induktansi bersamanya tinggal ganti ya, ini dengan fluxnya adalah flux 21 nya adalah ini ya. Oke, mungkin ya masih ada yang bingung ya. Ini muncul dari mana gitu ya. B, medan magnet di sini kan medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid ya. Jadi buka kembali saat kita bahas solenoid, medan magnet di dalam solenoid itu berapa? Segini ya. N1 per L1 ini kan rapat kumparan ya. Kalau di rumusan yang waktu lalu kita tuliskannya dalam bentuk N kecil ya, rapat jumlah lilitan ya. Atau sebetulnya kan N1 jumlah lilitan dibagi panjangnya gitu ya. Oke, jadi kalau dihitung ya masukkan semua parameternya, dapatkan 50 mikro lagi apa mu 0 ya. Mu 0 ini konstanta ya, konstanta. Boleh dihitung, boleh biasanya ditulis mu 0 aja ya, supaya tidak begitu rumit ya menghitungnya. Oke, ini induksi bersama ya.
Dan baik M21 maupun N12 ya, kalau kalian cek ini akan sama ya. Jadi tetap akan sama ya. Walaupun konfigurasinya seperti ini, mutual induksi ya, yang namanya juga mutual artinya ya bersama ya, induksi bersama. Nah, bagaimana dengan GGL induksinya ya, atau GGL imbas ya, pada kumparan 2? Ini sudah ada rumusnya tadi di atas ini ya, atau ini. Nah, kalau kita hitung hasilnya seperti ini. Oke, tentunya ini sumbernya juga AC ya. Keluaran tegangan di sini juga AC juga ya. Nah, dari sini sebetulnya kalau kita perhatikan ya, mana ya? Bisakah tegangan di sini misalnya besarnya berapa, kemudian tegangan di sini besarnya berapa? Bisakah tegangan di sini lebih besar daripada tegangan di sini? Bisa aja ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan besarnya ini akan tergantung dari N1 dan N2 ya. Jadi nanti akan ada hubungan ya, tegangan keluaran di sini dan tegangan masukan di sini akan ada hubungan antara N1 dan N2. Dengan konfigurasi seperti ini ya, dengan induksi bersama seperti ini, misalnya inputnya 100 volt gitu ya besarnya, keluarannya bisa kita buat lebih rendah, misalnya jadi 50 volt ya, setengahnya, atau bahkan kita bisa juga kita buat keluarannya jadi lebih besar tegangannya dengan mengatur N1 dan N2 nya. Nah, konsep ini yang digunakan di transformator, nanti kita bahas ya. Ada transformator step down, ada step up ya. Nah, step down ini menurunkan tegangan ya. Jadi tegangan inputnya besar, tegangan outputnya lebih kecil. Step down. Kalau step up kebalikannya ya. Jadi inputnya tegangannya kecil, kemudian outputnya bisa lebih besar gitu ya. Kalau pada saat T tertentu ya tinggal masukkan saja nilai T-nya berapa. Nah, selain induksi bersama ya, jadi ada dua kumparan itu akan saling menginduksi satu sama lain. Nah, bagaimana kalau kumparannya sendirian gitu ya? Jadi, kalau kumparannya sendirian, apakah akan terjadi induksi pada dirinya sendiri? Nah, coba kita analisis ya. Kita kasih sumber arus, sumber tegangan, muncul arus mengalir ya. Nah, karena kita aliri arus listrik, maka muncul medan magnet ya, medan magnet. Nah, bisa dibayangkan ya, ada kumparan, kemudian ada medan magnet yang nilainya berubah ya, karena ini arusnya kan berubah-ubah, medan magnetnya juga berubah-ubah. Nah, medan magnet yang berubah-ubah ini, karena ini ada kumparan ya, maka kumparan ini, di kumparan ininya sendiri juga akan muncul induksi ya. Nah, sebetulnya induksi yang muncul ini akan muncul. Nah, kalau kalian cek ya, maka arah arus induksinya ini akan berlawanan dengan
arah arus sumbernya. Sekarang oke, kita bayangkan aja ya, I-nya ke sini, maka medan magnet muncul kemana? Medan magnet di dalam kumparan ini akan ke arah kiri ya, pakai kaidah tahan kanan. Nah, karena medan magnet ke arah kiri, tentunya akan muncul medan magnet yang untuk melawan medan magnet yang dihasilkan oleh arus ini. Artinya medan magnet induksinya akan berlawan ya, ke arah kanan. Nah, medan magnet induksi ke kanan ini akan menghasilkan arus induksi yang arahnya akan berlawanan dengan arah arus sumber ini gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, dia dialiri arus menghasilkan medan, tapi justru menghasilkan arus induksi yang arahnya berlawanan. Jadi seolah-olah apa, kita kayak bayangkan kita dorong mobil ke depan gitu ya. Ternyata ada orang lain yang dorong mobil ke belakang. Jadi kan ketika kita dorong mobil, ternyata ada yang dorong dari depan, kan lebih berat. Nah, ini juga terjadi ternyata. Nah, kalau ingat basis arus induksi ataupun induksi itu kan muncul ketika adanya perubahan flux, adanya perubahan magnet. Jadi kalau perubahannya kecil, maka sebetulnya arus induksinya juga kecil ya. Nah, artinya kalau kita aliri arus I, kalau arus induksinya kecil, ya dia tidak terlalu tertahan ya oleh arus induksi itu. Tapi kalau kita aliri arus, perubahan fluxnya besar, maka kan muncul arus induksinya juga besar. Artinya semakin besar tahanan ya, menahan arus yang kita berikan. Nah, kuncinya di situ ya. Jadi kuncinya semakin besar flux yang dihasilkan, semakin tertahan ya, semakin terhambat ya arus yang kita berikan. Nah, kaitannya apa dengan flux tadi? Ingat, medan magnet yang dihasilkan itu kan sebanding dengan arus listrik yang kita berikan. Artinya semakin besar perubahan arus yang kita berikan, maka akan semakin besar perubahan medan magnet yang terjadi. Semakin besar perubahan medan magnet yang terjadi, maka perubahan fluxnya juga semakin besar. Nah, jadi karakteristiknya apa? Kalau kita beri perubahan arus yang besar, maka akan muncul hambatan yang lebih besar. Tapi kalau kita berikan perubahan arus yang tidak begitu besar, maka hambatannya kecil. Nah, ini karakteristik dari suatu device yang kita sebut induktor. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, ini ya. Jadi ternyata ada namanya induktansi diri. Jadi karena kita beri tegangan dari luar, ternyata muncul gegel induksi yang nilainya seperti ini. Nah, kalau kita ambil nilai ini sebagai suatu konstanta yang kita sebut L induktansi. Kita sebut induktansi. Artinya ya ini L itu ini ya. L itu ini. GGL induksi itu sebanding dengan perubahan arus. Jadi semakin besar perubahan arus, GGL induksi semakin besar, artinya semakin menahan.
Nah, medan magnetnya berapa? Ini kan solenoid ya. Ini sedang kita bahas besar medan magnet untuk solenoid ya, seperti ini. Sehingga flux magnetnya jadi seperti ini ya. Sehingga induktansi diri, tadi kan induktansi diri N flux magnet dibagi arus ya. Jadi flux magnetnya adalah BA kali I bagi I. Kemudian B untuk solenoid ini ya. Sehingga kita dapatkan rumusan induktansi diri adalah mu 0 N kuadrat A per L. Nah, ini satuannya adalah Henry. Nah, komponen ini ya, dalam ini yang disebut sebagai induktor ya. Konsepnya adalah terjadi apa yang kita sebut sebagai induktansi diri gitu ya. Nah, karakteristiknya seperti ini ya. Jadi induktor kalau kita lihat memang karakteristiknya apa? Karena tadi Kegel induksi itu sebanding dengan perubahan arus ya. Yang tadi ya. Kalau perubahan arusnya semakin besar, hambatannya akan semakin besar. Nah, ini karakteristik. Berbeda dengan kapasitor ya, yang pernah kita bahas sebelumnya ya, sebelum UTS. Nah, kalau kapasitor kan justru kalau kapasitor apa namanya? Kalau ada perubahan arus yang besar, justru hambatannya akan semakin kecil ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau kapasitor kan apa? Oke, nanti dicek lagi ya. Kalau kapasitor nanti dicek lagi. Silakan buka lagi untuk konsep kapasitor. Kalau ini akan berkebalikannya dengan induktansi ya. Kalau kapasitor ada perubahan arus yang besar, justru semakin kecil hambatannya. Tapi kalau perubahan arusnya sangat kecil, hambatannya justru sangat besar ya. Nah, kalau ini sebaliknya. Kalau perubahan arusnya besar, hambatannya juga ikut besar. Sehingga komponen ini ya, baik kapasitor maupun induktor, ini biasa digunakan pada komponen filter ya. Filter memanfaatkan tadi karakteristik ya. Karakteristiknya seperti itu ya. Nah, sama seperti kita waktu bahas kapasitor ya. Untuk meningkatkan kapasitansi, itu kan di antara dua plat sejajar kapasitor itu kita selipkan material yang namanya dielektrik, material isolator, supaya apa? Supaya koefisien epsilonnya meningkat. Nah, ini juga sama di sini. Kalau kita perhatikan L-nya itu apa? N atau ini ya. Induktansinya itu adalah mu 0. N ini kan kumparannya, lilitan. Jadi untuk meningkatkan nilai induktansi, lilitannya bisa ditambahkan. Atau luas penampangnya juga bisa kita tambahkan. Atau L-nya yang kita perkecil. Nah, selain tiga parameter ini, ada parameter mu 0 ya. Artinya parameter materialnya. Material yang diantara di ruangnya ya. Jadi mu 0 ini artinya kan udara ya. Jadi kalau kumparan ini di tengahnya udara, ini pakainya mu 0. Tapi bagaimana kalau di tengah kumparan ini kita isi dengan suatu material ya.
maka mu 0 ini kita harus ganti dengan mu aja gitu ya. Mu, bukan mu 0. Nah, mu aja itu ya, mu kalau kita bahas di kapasitor kan epsilon aja gitu ya. Atau epsilon 0 dikali suatu pengali ya, epsilon r ya, relatif. Nah, ini juga sama. Nah, jadi ada suatu faktor pengali. Nah, ini adalah sifat materialnya ya, sifat bahannya. Tentunya karena berkaitan dengan medan magnet ya. Nah, ini ya sifat magnetiknya ya, sifat bahan magnet, sifat magnetik dari suatu bahan gitu ya. Ini disebut sebagai konstanta magnetik. Sehingga apa? Sehingga ya untuk kita bisa meningkatkan induktansi dengan cara membuat mu-nya di sini lebih besar ya. Artinya dengan menambahkan material yang konstanta pengalinya lebih besar dari 1. Oke, contoh di sini ya. Misalnya kawat terdiri dari DNN 100 lilitan dengan panjang 5 cm, kemudian luas penampang 1 cm kuadrat. Kemudian di sisi bahan magnetik dengan konstanta 50. Nah, medan magnet yang dihasilkan pada kumparan bentuk solenoida mu 0 Ni per L. Tapi ada material, maka dikali konstanta magnetiknya. Sehingga akan kita dapatkan besar induktansinya seperti ini. Mirip nggak contohnya dengan yang atas? Iya, ini parameternya masih sama ya. Oh ya, jadi parameter tadi jumlah lilitan, luas penampang, dan panjang solenoidnya sama ya. Ini 20 mu 0H. Di sini ketika disisipi material, maka induktansinya jadi 50 kali lipatnya ya. Karena konstanta pengalinya 50. Oke, sangat signifikan ya ketika kita memberikan material di dalam solenoidnya. Nah, bisa kalian perhatikan ya kalau kalian lihat komponen-komponen listrik ya, itu ada kumparan yang ada besinya ya, semacam besi di tengahnya. Itu adalah ferrit ya. Nah, tujuannya tadi ya untuk meningkatkan nilai induktansinya. Oke, baik, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di ini ya, di grup WhatsApp ya, grup kelas. Kemudian ada transformator ideal ya. Nah, idenya dari tadi ya, induksi mutual ya, induksi bersama. Hanya saja di sini biasanya transformator di dalam solenoidnya diisi material ya. Material. Nah, konfigurasinya bisa seperti ini. Bisa sejajar gitu ya. Bisa juga seperti ini. Nah, ini kan medan magnetnya sebetulnya akan ke sini ya. Akan ke sini. Nah, sehingga tetap dia akan mengalami induksi magnetik ya. Oke, konsepnya sama ya. Kegel induksi akibat flux magnetik oleh kumparan satu seperti ini, kemudian flux gegel induksi akibat kumparan 2 ya, seperti ini, sehingga perbandingan atau rasio gegel induksinya kan seperti ini.
Nah, ingat tadi ya, karena induksi bersama, maka besar induksinya, besar perubahan fluxnya akan sama, sehingga ini akan bisa dicoret ya. Sisa apa? Sisa perbandingan N1 dan N2. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi sebelumnya ya, tadi terkait transformator. GGL yang kita berikan dan GGL keluarannya ini akan sebanding dengan perbandingan jumlah lilitannya. Artinya dengan mengatur perbandingan lilitan ini kita bisa mengatur ya, apakah transformator ini bisa digunakan untuk menaikkan tegangan ataupun menurunkan tegangan. Nah, bagaimana dengan arusnya? Nah, ingat daya itu kan tegangan dikali arus ya. Daya tegangan dikali arus. Nah, anggaplah untuk kasus transformator ideal ya. Tentu tidak ada transformator yang ideal ya. Perlu diperhatikan ya. Tidak ada. Pasti ada efisiensinya. Nah, itu tergantung dari ya konfigurasinya seperti apa ya, dimensinya, kemudian ya faktor material yang disisipkan ini juga ya, banyak hal ya yang mempengaruhi efisiensi dari suatu transformer. Dan perlu diketahui juga ya, transformator itu efisiensinya cukup rendah ya, cukup rendah. Bahkan umumnya kurang dari 50 ya. Efisiensinya rendah, sangat rendah. Nah, sehingga kebanyakan device converter ya, ini kan salah satu aplikasinya untuk converter ya. Converter artinya mengkonversi dari tegangan di sini misalnya lebih rendah ke tegangan yang lebih besar ya. Artinya dia converter step up, atau sebaliknya dari tegangan tinggi ke tegangan lebih rendah, artinya dia converter step down gitu ya. Nah, sekarang converter itu sudah banyak yang menggunakan cara lain ya, bukan menggunakan transformator. Nah, dulu masih banyak ya kita menggunakan transformator untuk converter. Jadi kalau kalian cari tahu ya bentuk transformator seperti apa, maka ukurannya bisa besar ya. Untuk transformator misalnya 5 ampere itu ukuran sudah mungkin ada 1 kilo ya beratnya, sangat besar. Nah, misalnya power supply untuk laptop ya, charger laptop atau charger HP gitu ya, itu kan sebenarnya converter juga ya. Nah, kenapa sekarang sudah ukurannya sudah kecil, ringan gitu ya? Itu karena menggunakan konsep lain ya, tidak menggunakan transformator lagi. Kalau kalian mau cari itu akan untuk charger HP, charger handphone itu biasanya menggunakan converter switching ya, converter switching. Oke, kita balik ke bahasan transformator ideal ya. Jadi sejatinya memang tidak ada yang ideal. Jadi kalau kita anggap ideal ya, maka daya yang kita berikan, daya masukan itu akan sama dengan daya keluaran. Realnya memang tidak seperti itu ya. Daya yang kita berikan pasti lebih besar ya. Daya yang keluarannya ini selalu lebih kecil ya.
Nah, kalau ini dianggap ideal, jadinya seperti ini. Tegangan kali arus, tegangan kali arus. Tegangannya itu ada perbandingan N2 N1, maka arusnya juga akan muncul perbandingan N1 dan N2. Tapi sebaliknya ya. Kalau tadi tegangan ini sebanding, tapi kalau arus ini berbanding terbalik ya. Ini I2 1 ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau misalkan apa ini? Sumbernya tegangan AC 220 misalnya. Hitung jumlah lilitan pada kumparan primer serta outputnya 5 volt ya. Tapi inputnya 220 ya, maka perbandingan aja ya, perbandingan lilitan ya. Arus juga perbandingan lilitan karena di sini dianggap ideal ya. Saya kira bisa ya menghitungnya mudah, tinggal perbandingan ya. Oke, baik, untuk materinya sampai di sini. Sebagai ringkasan, jadi aplikasi dari induksi ya. Ini salah satunya adalah untuk generator listrik ya. Untuk generator listrik. Juga konsep induksi ya banyak ya terjadi di kumparan yang berdekatan, misalnya akan muncul induktansi mutual ya, induktansi bersama, atau bahkan kumparan yang sendirian itu pun akan muncul induktansi, yaitu untuk induktansi diri ya. Aplikasinya ya komponen induktor banyak digunakan dalam suatu device, untuk konverter, untuk pemrosesan sinyal ya. Banyak menggunakan induktor ya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah transformator ya. Transformator digunakan untuk mengkonversi ya. Bisa untuk step up, artinya meningkatkan tegangan, ataupun step down untuk menurunkan tegangan ya. Nah, untuk kasus ideal memang rumusannya seperti ini ya. Tentu saja kenyataannya tidak ada yang ideal ya. Jadi untuk yang tegangan, walaupun tidak ideal, ini masih berlaku ya. Masih berlaku. Yang tidak berlaku adalah arus ya, untuk kasus yang tidak ideal. Kenapa? Ini kan rumusan arus tadi muncul dari asumsi P1 sama dengan P2 ya. Kalau P1 tidak sama dengan P2, artinya rumusan arus di sini tidak akan seperti ini ya. Jadi tergantung, nanti muncul ada faktor efisiensi di sini ya. Oke. Sekian untuk materi terkait induktansi ya. Kemudian di sini ada latihan soal ya. Silakan bisa dikerjakan secara mandiri ya, secara mandiri. Kemudian nanti bisa bandingkan dengan kunci jawabannya. Jadi ini untuk latihan ya. Silakan bisa dicoba ya. Nah, sebagai persiapan juga karena sebentar lagi kan UAS ya. Oke, baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.